Perhatian semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kois Amin Amrullah, kemudian ada Eklesia Laurena Lauli, kemudian ada Berliana Bintang Islami, Muhammad Wahyu Hidayat, Aloysia Nagita Pramesti, dan yang terakhir ada Willy Ardia Dinata. Kami di sini akan memaparkan materi dengan topik etika berpolitik sesuai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan politik. Namun kenyataannya masih sering kita jumpai praktik secara politik uang, ujaran kebencian, dan sikap tidak beradab yang mencederai semangat Pancasila. Melalui presentasi diskusi ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan moral dalam berpolitik, sekaligus mencari solusi agar budaya politik di Indonesia menjadi lebih etis, jujur, dan berkeadilan. Baik, saya Berliana Bintang Islami dengan NIM 021 akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari kehidupan ini. Dalam kehidupan politik Indonesia, seringkali nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku politik. Fenomena seperti kampanye hitam, politik uang, ujaran kebencian, serta polarisasi masyarakat menjadi tanda lemahnya etika berpolitik. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara menuntun perilaku politik yang beradab, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke. Aku sorry. Nanti aja. Selanjutnya itu kasus yang diangkat dalam etika berpolitik sesuai Pancasila. Kasus yang kami angkat yaitu politik uang dalam pemilu 2024 di beberapa daerah di Indonesia. Oke, beberapa laporan dari Bawaslu menunjukkan masih adanya praktik politik uang menjelang pemilihan legislatif, dan kepala daerah. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran etika berpolitik baik dari calon maupun masyarakat yang menerima uang gitu. Praktik ini sangat bertentangan dengan sila ke-2 dan sila ke-5. Oke, selanjutnya saya melanjutkan dari Willy. Dari kasus yang Willy bacakan, pertanyaannya, mengapa praktik politik uang masih sering terjadi meskipun sudah dilarang oleh undang-undang? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjawab hal terkait ini? Oke. Boleh, iya Rizky Amalia bisa menjawab. Oke, untuk diskusi yang pertama, mengapa praktik politik uang itu masih sering terjadi meskipun udah ada undang-undang? Kalau menurut aku, yang pertama itu lemahnya regulasi. Nah, sebenarnya aturan soal politik uang kan udah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan.
Cuma masalahnya itu ada di penerapannya. Di pasal 523 yang kena hukuman pidana itu cuma pemberi uangnya kayak tim sukses, terus caleg atau siapapun itu yang janjiin atau mau ngasih uang buat ngaruhin pilihan orang itu tadi. Tapi penerima politik uang ini tuh nggak dijerat pidana, paling cuma kena sanksi administratif, itu pun jarang banget diterapkan. Jadi akhirnya masyarakat yang nerima uang ini nggak ngerasa bersalah ataupun takut, malah nganggap hal itu tuh kayak hal yang biasa aja, malah mewajarkan hal tersebut. Nah, dari sini kelihatan lemahnya regulasi kita itu, hukum lebih fokus sama yang nyalahin yang ngasih daripada yang nerima. Padahal yang nerima ini juga punya peran besar bikin politik uang tuh terus terjadi. Terus yang kedua, 50% masyarakat Indonesia itu belum sejahtera dan tingkat pendidikannya itu belum baik. Nah, rendahnya kesejahteraan masyarakat ini menimbulkan pemikiran bahwa menerima politik uang itu dianggap sebagai rezeki. Terus yang ketiga, adanya kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yaitu tidak pantas menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang tersebut. Nah, jika siklus ini terus terjadi, skeptisme ini itu rakyat itu memandang bahwa uang politik itu sebagai kompensasi minimum yang sewajarnya mereka dapatkan dalam proses pemilihan. Sudah itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky Amelia. Apakah ada pendapat dari lain? Iya, Sharon. Oke, jadi pertanyaan pertama ya, mengapa praktik politik uang masih sering terjadi meskipun sudah dilarang oleh undang-undang? Kalau menurut aku ya, kenyataannya emang fenomena ini kan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia ya. Salah satu penyebab utamanya ya karena rendahnya kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan yang masih tanda kutip masih menganggap uang atau barang dari calon pemimpin itu sebagai tanda terima kasih. Kondisi ekonomi yang sulit juga buat sebagian orang tuh kayak mudah tergoda oleh iming-iming sesaat tanpa mikirin jangka panjang bagi bangsa. Jadi kayak mereka mikirnya, oh sekarang dapat uang enak, sekarang dapat barang yang bagus dari calon pemimpin, tapi mereka nggak mikir jangka panjang ke depannya tuh mereka dilihat lagi apa enggak. Terus di sisi lain ya itu benar kata Kiki juga, kayak lemahnya penegakan hukum di Indonesia buat kayak banyak pelaku tuh lolos dari hukuman. Jadi kayak kenapa nggak berulang terus setiap musim pemilu gitu loh. Setiap musim pemilu itu berulang karena ya penegakan hukum di Indonesia itu juga nggak ketat gitu loh. Terus kayak kurangnya kedewasaan politik sih. Kayak orang-orang tuh nggak milih calon dari integritas dan program kerja, tapi mereka lihat kayak apa yang diberikan oleh calon pemimpinnya gitu loh. Itu sih yang buat kayak memperparah keadaan politik di Indonesia. Mungkin seperti itu. Nah, baik. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan satu lagi?
Baik, dirasa sudah tidak ada yang menjawab pertanyaan pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah perilaku tidak etis dalam politik? Ya, Kenji, boleh menjawabnya. Kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila sendiri ya, terutama sila kedua dan juga kelima, seharusnya semua pelaku politik itu menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan juga kemanusiaan. Misalnya dengan nerapin nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi politik itu nggak dijalanin dengan cara manipulatif atau ngerugiin orang lain. Lalu juga dengan keadilan sosial, jadi setiap keputusan politik itu seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Kalau nilai-nilai ini benar-benar bisa diinternalisasi, perilaku nggak etis dalam politik tuh bisa diminimalisir kalau dari pendapatku ya. Sekian sih, itu aja. Apa yang lain mau menambahkan? Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Apa peran mahasiswa dalam menumbuhkan budaya politik yang beretika? Mungkin teman-teman mau menjawab yang terakhir. Oke, bisa dipersilakan menjawabnya. Cek. Baik, apa peran mahasiswa dalam menumbuhkan budaya politik yang beretika? Dapat saya teman-teman ya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Jujur sedikit sharing ya teman-teman ya. Di NTT itu banyak sekali politik uang. Nah, perannya mahasiswa itu harusnya bisa ya. Kita mulai dari yang kecil kayak keluarga aja dulu. Kita ajak diskusi atau omong pelan-pelan. Kita coba logika ya. Untuk apa ada orang dikasih uang untuk nyoblos mereka, buat milih mereka, atau sesuatu yang mirip-mirip seperti itu nggak mungkin nggak ada keinginan di dalamnya. Dan itu sudah banyak sekali kasus yang bisa kita lihat. Diajak untuk sadar bersama, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, itu juga hal kecil yang bisa berdampak besar ke masyarakat itu nanti. Itu saja sih. Oh, sama buka diskusi publik gitu. Silakan menjawab juga. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Di sini saya menjawab pertanyaan ketiga, yakni apa peran mahasiswa dalam melakukan budaya politik yang beretika. Nah, menurut saya yang pertama, mahasiswa itu berperan sebagai penjaga moral bangsa. Nah, mahasiswa juga memiliki akhlak yang baik dan menggunakan kekuatan moral ini untuk menjadi teladan dalam bersikap dan berpendapat, serta menjadi cerminan bagi masyarakat yang luas dan bisa mengaruhi lingkungan sekitarnya untuk menjauhi politik yang koruptif serta destruktif. Nah, kemudian yang selanjutnya, mahasiswa juga dapat menjadi aktor utama dalam agen perubahan, seperti aktif dalam menyuarakan ide-ide dan solusi inovatif untuk perbaikan sistem politik. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, mahasiswa juga memiliki peran yang penting atau krusial dalam pendidikan serta kesadaran dalam berpolitik. Nah, menurut saya, mahasiswa itu dapat mengadakan diskusi, seminar, dan kampanye edukatif untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya etika dalam berpolitik serta berdemokrasi, serta membantu masyarakat dalam memahami hak, tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga partisipasi politik didasarkan pada rasionalitas, bukan hanya emosi yang atau iming-iming seperti dalam pemilu kemarin. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, Christian, dipersilakan menjawab. Oke, terima kasih. Menurut saya, sebagai mahasiswa, kita punya peran penting sebagai agen perubahan. Mahasiswa bisa menjadi contoh dalam membangun budaya politik yang kritis, tapi tetap beretika. Kita bisa ikut mengedukasi masyarakat melalui diskusi, media sosial, atau kegiatan kampus agar sadar akan pentingnya politik yang bersih dan bermoral. Terima kasih.